Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat-Nya lah kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Model-model pendidikan dan pendidikan kejuruan. Adapun artikel yang kami ambil yaitu model pendidikan berbasis kompetensi di bidang pendidikan kejuruan. Adapun dosen pendidikan kejuruan yaitu Profesor Dr. J.K. Betsaludung MPD selaku dosen pengampu dan Dr. Nahriana MPD selaku dosen mitra. Adapun nama anggota kelompok 11 yaitu yang pertama saya sendiri Minarti Ulan Cahyani dengan NIM 20208502014 selaku moderator dan pemateri, dan rekan saya Renita dengan NIM 20208502002 selaku pemateri. Baiklah, langsung saja. Adapun abstrak. Penelitian ini bertujuan menemukan model pendidikan berbasis kompetensi di bidang kejuruan atau BPKJ yang dapat dipakai acuan pengembangan kurikulum, pembelajaran, asesmen, dan uji kompetensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan positif dan jenis penelitian deskriptif, kualitatif dengan menggunakan prosedur penelitian yang mengembangkan dari riset dan klien. Model dinivadisi oleh ahli pendidikan teknologi dan kejuruan, ahli kurikulum, teknologi pendidikan, dan ahli penilaian pendidikan. Hasil penelitian berupa model PBKJ dengan komponen model yaitu model pengembangan kurikulum BPKJ, model pembelajaran PBKJ, dan model asesmen PBKJ, dan model uji kompetensi pada BPKJ. Baiklah, adapun pendahuluan. Pendidikan berbasis kompetensi di Indonesia semula diterapkan di sekolah kejuruan tahun 1994. Setelah itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pendidikan berbasis kompetensi diimplementasikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan di Indonesia, bahkan di perguruan tinggi. Prosedur pengembangan standar kompetensi antara sekolah umum dengan sekolah kejuruan berbeda. Standar kompetensi sekolah umum bersifat akademik, dikembangkan dari pohon keilmuan, sedangkan untuk sekolah kejuruan kompetensi dikembangkan berdasarkan kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja. Kompetensi pada sekolah umum lebih bersifat keilmuan, misalnya matematika, bahasa, fisika, kimia, ekonomi, sosiologi, dan semacamnya. Sedangkan pada sekolah kejuruan lebih bersifat kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Kemampuan untuk melakukan tugas atau pekerjaan tersebut disebut dengan kompetensi. Adapun permasalahan filsafat pendidikan yaitu yang pertama, filsafat pendidikan merupakan dasar pijakan dalam mengembangkan konsep-konsep dasar dalam mengembangkan kurikulum dan pembelajaran. Ada berbagai aliran filsafat yang biasanya digunakan pijakan asas pendidikan, terutama pendidikan kejuruan yaitu realisme, idealisme, progresisme, dan rekonstruksionisme. Prinsip-prinsip falsafah realisme diadopsi pada pendidikan berbasis kompetensi pada sekolah kejuruan dengan tujuan menjawab tantangan penyiapan tenaga kerja terampil dan profesional melalui pendidikan yang terukur target dan sasarannya. Kedua, filsafat realisme. Filsafat realisme ini sesuai dengan misi pendidikan kejuruan berbasis kompetensi yang memiliki ukuran kompetensi dunia kerja. Namun, di negara-negara maju, pendidikan berbasis kompetensi dikritik oleh para pembaharu pendidikan karena dianggap tidak manusiawi. Selanjutnya, adapun landasan sosiologis dan ketenaga kerjaan yaitu
Tenaga kerja yang dihasilkan oleh sekolah kejuruan formal di Indonesia tidak mampu diserap seluruhnya untuk menjadi tenaga kerja produktif karena jumlah lapangan kerja yang terbatas. Sebaik apapun kualitas lulusan sekolah kejuruan, bila jumlah lapangan kerja yang tersedia terbatas, maka akan terjadi pengangguran. Secara ideal, teoretik, jumlah siswa yang dididik pada sekolah kejuruan seharusnya sebanding dengan jumlah yang diperlukan oleh dunia kerja. Namun, kebijakan pemerintah yang membangun sekolah-sekolah kejuruan menjadi 70% dibanding sekolah umum yang hanya ditargetkan kurang lebih 30% justru akan menambahkan pengangguran bagi lulusan sekolah kejuruan. Dengan demikian, kalau kebijakan tersebut diteruskan, perlu ada solusi secara simultan dari dua arah, yaitu penciptaan lapangan kerja oleh pemerintah dan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan dan vokasi. Selanjutnya, di Indonesia, pendidikan berbasis kompetensi menemukan momentumkan pada akhir tahun 1970 dan awal 1980-an karena pemerintah menyediakan biaya yang cukup untuk melengkapi alat atau mesin dan menyediakan biaya praktik kejuruan dan memadai. Namun, saat ini sekolah kejuruan disiapkan untuk menuju ke 3 tahun, yaitu bekerja, melanjutkan sekolah, dan kewirausaha. Kebijakan ini berimplikasi pada pengurangan jumlah jam mata pelajaran produktif, terutama praktik, dan ditambah pada jumlah mata pembelajaran matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Dampak yang dirasakan oleh dunia kerja bahwa tenaga kerja lulusan SMK dianggap menurun kesiapan kerjanya. Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi struktur dunia kerja yang menciptakan lapangan kerja baru, meskipun ada yang berdampak pada penutupan lapangan kerja yang sudah ada. Kemajuan yang juga berdampak pada semakin naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat sampai dengan melebihi kebutuhan fisiknya, sehingga berdampak pada perkembangan industri lainnya seperti pada bidang pariwisata dan seni hiburan. Selanjutnya, adapun landasan psikologis. Pada tingkat kelas atau classroom praktik, guru harus melaksanakan pembelajaran untuk murid-muridnya. Ada banyak teori belajar yang telah dikembangkan sampai saat ini. Guru dalam mengajar di kelas sudah seharusnya menganut beberapa teori tersebut. Ada 3 arus utama atau mainstream teori belajar, yaitu behaviorisme, kognitivisme, and konstruktivisme. Tetapi pada kelas praktis, biasanya guru tidak hanya menggunakan satu teori. Adapun pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi di Indonesia dimulai sejak kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dikenalkan di SMK di Indonesia sejak tahun 1998. Meskipun pelaksanaannya masih belum efektif karena standar kompetensi belum dikembangkan secara nasional. Tahun 2002, standar kompetensi nasional telah diterapkan untuk beberapa bidang keahlian dan mulai dipakai pasar dalam mengembangkan kurikulum SMK, dan sejak itu penerapan kurikulum KBK lebih terarah. Namun begitu, karena banyak keterbatasan dalam pelaksanaannya, maka penerapan KBK di SMK belum efektif. Adapun pembelajaran berbasis kompetensi pada bidang kejuruan. Pada 4 prinsip konstruktivisme dari von Glaser-Feld, fungsi kognitif adalah adaptif dan melayani organisasi dunia pengalaman, bukan menemukan realitas ontologis. Selanjutnya ada bidang bentuk lain, yaitu konstruktivisme sosial, yang berpendapat bahwa pengetahuan selalu terjadi di dalam konteks sosial kultur, atau truth is not to be found inside the head of an individual person. It is found between people collectively searching for truth in the process of their dialogue interaction.
oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Kejuruan sejak awal SMK menggunakan Standar Kompetensi Nasional Indonesia atau SKKNI yang dikembangkan oleh Depnakertas saat itu. Setelah DSMP selesai mengembangkan SKKNI, Kementerian memperlakukan bahwa SKNNI untuk semua sekolah harus menggunakan SKKNI yang dikembangkan oleh DSMP. Permasalahan yang muncul di lapangan adalah banyak rumusan kompetensi yang tidak bisa digunakan pada sekolah kejuruan karena pada umumnya menggunakan rumusan kompetensi yang bersifat akademik keilmuan. Sementara rumusan kompetensi pada sekolah kejuruan berupa rumusan tentang kemampuan melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti di dunia kerja. Permasalahan ini perlu dicarikan solusi agar tidak ada kebingungan di kalangan pendidik kejuruan, misalnya membuat panduan khusus untuk rumusan kompetensi dasar pada bidang kejuruan. Adapun pengembangan isi kurikulum, yaitu yang pertama, pada awal tulisan ini telah dijelaskan bahwa pendidikan kejuruan harus dikembangkan oleh dasar sosiologis dalam merespon perubahan sosial dan ekonomi. Prinsip pendidikan yang mampu merespon kebutuhan tenaga kerja yang kompeten ini bisa dipenuhi melalui penerapan bidang pendidikan berbasis kompetensi di dunia kerja. Oleh karena itu, relevansi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja menjadi sangat penting ketika merancang model pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi. Yang kedua, problematika mismatch antara demand dunia kerja dan supply dari bidang pendidikan diperkirakan terkait dengan perencanaan kurikulum yang dirancang dengan tidak memperhatikan prinsip pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan dan vokasi yang benar. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, yaitu konsep tentang kompetensi. Di mana kompetensi memiliki secara umum berarti sebagai kemampuan atau kalian untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau aktivitas, atau competence is defined as combination of relevant skills for an understanding and to atau nation atau function system. Untuk konflik of 2002 dan yang definisi tentang kompetensi juga diberikan oleh Spencer Adam Johnson pada tahun 1993 sampai 11 dalam model untuk meliputi 5 dimensi dalam kompetensi, yakni pertama motif, kedua pembawaan, ketiga konsep diri, keempat pengetahuan, kelima keterampilan. Uji kompetensi dan sertifikat kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi pada bidang kejuruan menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan persyaratan tenaga kerja yang ditentukan oleh dunia kerja dan dunia industri atau DNI. Sekolah hanya bertugas mendidik peserta mendidik lulus kompetensi dunia kerja tersebut dan siap memegang pekerjaan di UEUDI bila telah diselesaikan pelaksanaan program pendidikan secara formal. Lulusan yang berkompeten tersebut memerlukan pengakuan dari pimpinan pusat. Metode penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model pendidikan berbasis kompetensi pada bidang kejuruan dengan menggunakan prosedur penelitian pengembangan. Richard dan Klein 2007 menyatakan bahwa the child should may material display then design and develop as plans be proper of the method research span and future for strategies. Karena kerumitan dan luasnya permasalahan dan kegiatan dalam penelitian pengembangan, maka penelitian ini menggunakan
pemusatan penelitian campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Approach. Prosedur penelitian dan keahlian kejiwaan memiliki karakteristik pekerjaan atau task yang berbeda. Penilaian format atau penilaian banyak digunakan pada pendidikan kejiwaan karena sesuai bila untuk pengukuran kemampuan seseorang melakukan pekerjaan sesuai bidang keahlian. Hasil penelitian ini berupa model konseptual sistem pendidikan berbasis kompetensi pada bidang kejiwaan (MPKJ). Model PBKJ ini terdiri dari beberapa subsistem atau komponen model, yaitu model pengembangan kurikulum, model pembelajaran, model asesmen, dan model uji kompetensi. Kurikulum pendidikan kejuruan dimulai dari standar kompetensi lulusan SKL yang merupakan karakteristik dan kemampuan lulusan dikehendaki SKL, kemudian dirumuskan menjadi tujuan pendidikan pada pendidikan kejuruan. Memilih misi menyiapkan kelulusan siap masuk dunia kejuruan. Selain itu, lulusan yang dilihat kemampuan untuk melanjutkan sekolah pendidikan atau membuka usaha sendiri menjadi usaha. Hal yang merupakan karakteristik ini harus bisa dipenuhi. Hasil pendidikan kejuruan harus juga berorientasi pada tercapainya kriteria outcome. Kriteria outcomes memenuhi antara lain tujuan signifikan berhasil dalam karir bila sudah bekerja, berhasil di PT bila melanjutkan sekolah, dan berhasil menjadi wirausaha mencapai tujuan PBKJ. Dan outcome perlu dicari dasar filosofi, model pembelajaran, model asesmen, dan model uji kompetensi. Dari filosofi berdasarkan kajian teori adalah realisme, idealisme, rekonstruksi, Pancasila. Realisme berdasarkan pendekatan pendidikan kompetensi yang harus terukur. Idealisme membentuk manusia sebagai mendasarkan orientasi pendidikan dan memanfaatkan bagi manusia dan pengembangan manusia. Para lulusan PBKJ selain memiliki karakteristik di atas juga harus dengan mudah menyelesaikan sesuai dengan perubahan dan pembentukan manusia kritis yang harus berani melakukan perubahan. Filosofi Pancasila akan memberi warna khasnya Indonesia, antara lain kebersamaan, empati sosial, toleransi, dan berketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.